Tritunggal. Matahari pagi bersinar cerah di atas peternakan hijau yang membentang luas. Sebas, remaja berusia 17 tahun, sibuk membetulkan letak kacamatanya yang melorot saat ia memandangi hamparan rumput. Di sampingnya, Surya yang berusia 14 tahun melompat-lompat kegirangan, rambut hitam keritingnya memantul-mantul mengikuti gerakannya. Mereka tidak sabar untuk bertemu dengan pemilik peternakan ini, seorang kakek yang katanya memiliki banyak cerita ajaib. Selamat datang para petualang muda, seru sebuah suara parau namun riang. Seorang kakek tua mengenakan topi jerami dan memegang tongkat kayu berjalan mendekati mereka. Namanya Pak Eko. Matanya yang jenaka berkedip di balik kerutan wajahnya. Sebas segera menyalami Pak Eko, merasa kagum dengan aura tenang, namun penuh energi yang terpancar dari sang penggembala tua itu. Sambil berjalan menyusuri padang rumput, Surya bertanya dengan nada penasaran yang meledak-ledak. Pak Eko, kami sedang bingung. Guru agama kami bilang, Allah itu satu, tapi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kok bisa satu tapi tiga? Itu matematika dari mana ya? Pak Eko berhenti sejenak, memandang Cakrawala, lalu tersenyum penuh rahasia kepada Surya. Sini Sebas, panggil Pak Eko sambil menunjuk ke arah rumah utama peternakan yang megah. Bayangkan Bapak itu seperti arsitek dan pemilik seluruh tempat ini. Beliau yang merancang setiap bukit, menentukan di mana air mengalir, dan memastikan semuanya ada. Dia adalah sumber dari segala yang kalian lihat sekarang. Tanpa kehendaknya, peternakan ini tidak akan pernah ada. Pak Eko kemudian mengajak mereka ke kandang domba. Ia mengangkat seekor anak domba yang mungil, dan menyerahkannya kepada Surya. Lalu ada sang putra, seperti penggembala yang turun langsung ke lumpur untuk mencari domba yang hilang. Dia yang menebus kesalahan kita dan menjembatani jarak antara kita dengan sang pemilik peternakan. Dia adalah kasih yang bisa kita sentuh dan rasakan. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membuat rambut keriting Surya berantakan dan jaket Sebas berkibar. Dan itulah Roh Kudus, kata Pak Eko sambil tertawa melihat Sebas, yang berusaha memegangi kacamatanya agar tidak terbang. Kalian tidak bisa melihatnya, tapi kalian bisa merasakan geraknya. Dia yang memberi kehidupan, menghangatkan hati, dan menguduskan setiap sudut peternakan ini. Pak Eko jongkok di tanah yang agak berpasir, dan mengambil tongkat kayunya. Ia menuliskan sebuah persamaan besar di sana sementara Sebas memperhatikannya dengan serius. Dengar Sebas, Tritunggal itu bukan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kalau begitu, Tuhan jadi ada 3. Itu salah besar. Sebas mengangguk pelan, mulai memahami arah pembicaraan sang kakek. Matematika Allah itu unik, lanjut Pak Eko, sambil memandang Surya. Ia menghapus tulisan tadi dan menulis angka baru. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Satu Allah, dalam 3 pribadi yang berbeda, namun satu dalam hakikat dan kasih. Mereka tidak terpisahkan, seperti panjang, lebar, dan tinggi yang membentuk satu ruang. Jika salah satunya hilang, ruang itu tidak akan utuh. Sebas dan Surya saling berpandangan lalu tertawa bersama. Jadi Bapa yang merencanakan, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari ya Pak? Tanya Sebas mantap. Surya melompat gembira, merasa beban kebingungannya terbang bersama angin. Ternyata, konsep yang sulit bisa menjadi begitu indah dan sederhana di tangan seorang kakek penggembala. Matahari mulai terbenam, menyelimuti peternakan dengan warna jingga dan ungu yang menawan. Pak Eko merangkul bahu Sebas, sambil berjalan pulang menuju rumah. Ingatlah, bisik Pak Eko dengan lembut, Tritunggal bukan untuk sekadar dipahami di otak, tapi untuk dirasakan di dalam hati melalui kasih. Mereka berjalan pulang dengan hati yang penuh sukacita, mensyukuri kehadiran Allah yang begitu dekat dalam hidup mereka.